Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia menyimak video ini. Pak Res mau duet sama Bunda MC Maya Karlea, orang Bandung. Di Pak Res mencoba menjelaskan tentang leluhur. Kan Pak Res sudah bilang ya, yang dibilang meleluhur atau Pak Satrio pengen napak tilas itu, yang harus napak tilas ini bukan harus membawa raganya ya, cukup sukma Pak Rois atau batinnya Pak Rois yang ke sana udah sampai begitu ya, mau di Amerika mau dimanapun berada. Karena bumi ini manusia teman-teman ya, jangan salah. Bumi ini umat manusia yang namanya Ibu Siti Hawa. Ibu bumi, Ibu Siti Hawa. Makanya tita amanahnya Satrio Piningit yang dibilang harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang berat. Kalau dipikirkan tapi kalau dijalani yang berat. Karena yang namanya iblis ini tetap akan menghalanginya. Jangan sampai umat manusia ini tahu kenapa hidup di muka bumi ini. Padahal umat manusia ini tadi hidup di muka bumi ini karena iblis ini tadi. Atau Ibu Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Jadi bumi ini bukan diciptakan teman-teman. Bumi ini Ibu Siti Hawa. Makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Ini nggak diceritakan nanti nyambung kenapa wanita kok ditakdirkan melahirkan anak. Nyambung ke situ. Jadi Satrio Piningit kok disayang sama leluhur. Ya iya, orang leluhurnya dikasih makan semuanya. Makanya apa tuh? Jadi yang dimaksud leluhur itu jin. Jin ini raja jin. Jin yang tertinggi maksudnya. Raja jin itu. Yang pertama yang dikasih nama Gendruwo. Gendruwo ini pertama kali adanya manusia di muka bumi ini dulu, nggak ada yang disembah, nggak ada kepercayaan hidupnya yes. Pokoknya makan tidur hubungan badan beranak, makan tidur hubungan badan beranak sampai banyak. Begitu banyak anak-anak ini mainan batu, batu benturan akhirnya menimbulkan asap atau api. Di api ini dari asap ini dari benturan apa ini batu antara batu. Seperti akhirnya manusia menyembah api, jadilah jin si mata merah yang sekarang ini membuat penyakit pandemi atau membuat ulah. Karena jin ini masuk ke dalam raga manusia. Ini yang berbahaya. Makanya Pak Rois jadi bingung cara menjelaskan sama kalian Satrio Piningit ini tadi diturunkan ke muka bumi. Kenapa kok bingung? Karena kalian membutakan hatimu, membutakan mata bejatmu. Jadi emosi Pak Rois kalau dengerin kayak gitu. Makanya jin, segala jin ini nanti akan kita musnahkan, akan kita hancurkan raganya, akan kita bunuh. Kalau nggak dibunuh, nggak dimasukkan kerajaan langit, akhirnya kita nggak pulang ke surga. Kitabnya di mana? Sedulur papat, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Banyak jin ini tadi kan macam-macam jinnya. Raja jin yang namanya Gendruwo tadi itu, jin si mata merah yang menyembah api. Dewa ini jin kuning. Itu dari agama Hindu dan Buddha. Kitabnya Zabur dan Taurat. Kalau kitab Injil orang kita Kristen nggak ada yang jadi jin karena agama berduka. Berdukanya kenapa? Karena Tuhan Yesus ini tadi disalibkan, begitu ya. Baru jin Muslim ini Syekh, ini yang tertinggi. Yang membuat tsunami di Aceh itu jin Muslim atau Syekh karena perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat udah mencapai 80%,
atau 90%, makanya dibasmilah. Jadi nyawa kalian ini kalau mau berbuat seperti itu, nyawa kalian itu enggak lebih seperti nyawa semut. Karena Satrio Piningit ini kalau membuka dari awal sampai akhir, adanya binatang tahu semuanya. Melihat masa lalu, masa depan tahu. Tinggal mana yang akan terjadi. Kita berani enggak menghancurkan jin? Mau enggak menghancurkan iblis ini tadi? Supaya ragamu ini yang bisa nempati itu cukup sukmamu sendiri. Enggak boleh makhluk-makhluk lain ini tadi. Contoh iblis, jin, roh, leluhur sekalipun masuk ke dalam raga kita ini enggak boleh. Nanti seperti itu. Kalau sudah Bunda MC ini tadi dibaiat sama Satrio Piningit Muhammad Rais. Cara baiatnya kayak mana? Ya itu tadi mandi taubatan nasuha itu tadi. Caranya seperti itu. Baru dibuka kitab awal dan akhir. Dari adanya manusia sampai akhir zaman. Apa namanya akhir zaman? Sampai kita pulang ke surga. Hari kiamat itu seperti apa sih? Nah, nanti dijelaskan. Makanya sekarang ini umat manusia saling matok, saling nyakiti. Padahal umat manusia ini manusia paling sempurna dari mana? Daripada jin. Seperti itu. Jin ini manusia muksa. Makanya sebelum tertancap agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, karena Satrio Piningit ini tadi akan menyatukan dari semua agama ini tadi. Agama itu ageman atau kepercayaan menjadi satu agama, satu kepercayaan yang nyata, logika baik di alam nyata, alam gaib. Karena alam manusia ini ada 3. Alam nyata, alam penerangan ini tadi, alam jin itu manusia yang muksa, binatang muksa. Kalau manusia muksa jadinya jin, kalau binatang dibilang siluman. Karena keberadaan iblis ada di dalam raga manusia yang selama ini menjadi Tuhan. Hanya umat manusia beragama tak bertuhan, Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama mbah dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Kitabnya kitab Jawa, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Jabur. Sementara nabi sekalian nabi nggak ada yang bawa kitab. Sama kayak Pak Rois, nggak bawa kitab. Kitabnya alam semesta. Yang sekarang ini iblis dan jin ini lagi bertempur sama Pak Rois di alam gaib. Walaupun Pak Rois sambil kerja kayak gini, sambil perang, sambil menghancurkan jin dan iblis ini tadi, yang nyerang gaib Pak Rois, yang disuruh umat manusia ini tadi. Makanya jin dan dukun dan kiai yang merasa berilmu ini akan kita tebas, akan kita bunuh, akan kita musnahkan kalau dia masih merasa berilmu, merasa kuat. Nah, seperti Giri Saputra itu akan hancur dengan sendiri. Kalian lihat, dia akan hancur. Itu orang-orang seperti Giri Saputra itu dan anak buah mereka ini akan musnah dari muka bumi ini. Ini namanya perang akhir zaman. Dukun dan kiai dan anak buah mereka ini nanti akan hancur dan mati. Nggak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Terutama Ibu Pertiwi. Makanya Indonesia Ibu Pertiwi akan perang gaib, luar negeri perang nuklir. Makanya dibilang sama Prois, jangan mau ngikuti ajaran umat manusia selain ajarannya Satrio Piningit yang calon jadi Imam Mahdi. Kalau contoh kalian berguru, mendengarkan, nengok YouTube, kalian berguru sama orang Jawa Barat yang namanya Mikael, ya kan, Kang Jo Mikael yang manggung di channel Satrio Piningit Lokajaya. Mari kita zikir kolbu, hu Allah, itu kalian memanggil roh jahat atau yang selama ini ditenggelamkan di zamannya Nabi
Nuh alaihi salam. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.